ya. Kalau yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu supaya nanti kita bisa mencoba mengerjakan latihan-latihan di sana ya. By the way, gimana kabarnya Ibam hari ini? Sehat? Mm-mm. Tadi di sekolah pulang jam berapa hari ini, Bam? Enggak, Jam berapa? tiga. Oh, jam 3. Berarti sudah istirahat dulu nih ya, Ibam, sebelum les coding ya. Kalau makan sudah belum nih? Sudah makan belum, Ibam? Belum. Oke, nanti kalau kamu lapar, boleh ya. Di kelas, misalnya aku lagi kelas nih, tapi lapar, Ibam boleh sambil ambil cemilan ya. Karena kalau di kelas misnya boleh tuh, sambil nyemil, boleh sambil minum ya, Ibam ya. Tapi kalau makan berat, kayaknya masih belum boleh, karena takut kena laptop aja sih. Gitu ya, Bam. Oke? Oke deh, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. 2 menitan lagi ya, Bam. Oke? Tes, tes. Halo, selamat sore Nio. Wah, Nio juga udah datang nih. Oke, berarti sudah ada Ibam, sudah ada Nio. Kalau gitu, karena sudah pukul 5:03, kita buka dulu aja ya kelasnya ya. Boleh teman-teman yang lain kalau bisa nyalakan kameranya ya, biar nanti Missnya nggak sendirian nih nyalain kamera. Silakan ya teman-teman ya. Oke, hai Nio, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau Nio hari ini pulang sekolah jam berapa nih Nio? Jam 3. Wah, sama kayak Ibam berarti ya. Ibam juga tadi katanya jam 3. Kalau Ibam sama Nio berarti ini sudah masuk pekan ujian belum nih? Ujian tengah semester? Oh, Nio belum ya? Oke. Kalau Ibam sudah masuk pekan ujian belum nih? Iya, karena memang student miss-nya ada yang minggu ini lagi ujian, atau mungkin minggu lalu udah ujian ya, dan ada juga yang minggu depan udah ujian nih. Semangat ya teman-teman, karena sebentar lagi kayaknya mau masuk pekan ujian tengah semester nih. Semoga nanti nilainya sesuai ya dengan usahanya teman-teman semua, gitu. Oke deh teman-teman, selamat datang kembali ya pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual, yang dimana hari ini kita akan mempelajari materi yang baru lagi, yaitu event teman-teman. Kira-kira kalau di bahasa pemrograman, event itu gunanya untuk apa ya? Nanti kita pelajari sama-sama ya, teman-teman ya, tentang event ya. Kalau gitu, Missnya izin share screen dulu. Oke, tunggu sebentar. Waduh, masih seperti ini. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, ternyata Missnya salah share screen. Tunggu dulu. Missnya izin share screen lagi. Nah, jadi kita ingin mempelajari tentang event. Event ini adalah materi yang penting nih teman-teman. Karena kenapa kita mempelajari event, kenapa materi ini sangat penting? Dikarenakan kode event ini nanti yang akan bisa mengaktifkan tombol-tombol yang ada di dalam Scratch. Oke, kalau gitu sambil menunggu layarnya Miss Dania, Missnya mau tanya dulu sama Nio sama Ibam. Coba teman-teman sebutkan tombol-tombol yang teman-teman lihat di sekitarnya teman-teman nih. Kira-kira ada tombol apa saja nih? Tombol matiin lampu, tombol di toilet,
tombol remote asle, tombol keyboard, tombol Tombol lampu. mouse, apa ya? Terus Tom tombol adegani, terus apa lagi ya? Tombol, tombol. Ada apa lagi sih Dul, di sini tombol? Banyak ya tombol tom ya. Apa Tombol lift, tom Oke, ah, apalagi? Oke. tombol bel, tinglang Ting, tinglang, dung, dung. Oke, terima kasih. tombol kucing yang buat ya, yang dipencet terus Heeh. langsung makanannya tombol bel. keluar. Iya. Wah, mantap. Banyak ya tombol-tombol di sekitar kita ya. Kalau Nio mungkin mau jawab juga tadi. Kalau Nio tombol apa? Tadi selain tombol lampu ada apa lagi? Tombol remote AC, Oh, tombol sama ya. bel, terus tombol keyboard. Keyboard, oke. Wah, ternyata tombol-tombol di sekitar kita itu banyak banget ya, teman-teman ya. Dan hari ini, karena kita ingin mempelajari event, nantinya setelah teman-teman mempelajari materi ini, teman-teman akan membuka pandangannya lagi nih terkait tombol. Jadi yang biasanya kita hanya melihat tombol sebagai benda gitu ya, benda yang bisa melakukan sesuatu, nantinya teman-teman bisa melihat, oh ternyata tombol ini supaya dia bisa berfungsi itu seperti ini ya caranya, seperti itu. Jadi itu kenapa pentingnya teman-teman belajar pemrograman atau ini adalah bagian terseru dari mempelajari bahasa pemrograman tuh kenapa teman-teman? Karena bisa membuka pandangan teman-teman yang hanya biasanya melihat teknologi hanya sebagai barang yang memudahkan kita gitu ya. Tapi nanti hari ini teman-teman akan melihat nih, oh ternyata di balik itu semua ada program yang berfungsi gitu ya. Oke, sekarang kita mau mengulas dulu nih materi yang di minggu lalu. Teman-teman ada yang masih ingat nggak minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Aduh, udah pada lupa nih. Minggu lalu kita belajar apa ya? Kira-kira ya. Kita sudah belajar apa itu pengaturan awal ya, teman-teman ya. Yang dimana teman-teman bisa melakukan pengaturan awal seperti tampilkan, sembunyikan, lalu kemarin teman-teman juga udah belajar bagaimana cara untuk mengatur supaya sprite-nya itu dia bisa sembunyi dulu, lalu teman-teman bisa mengatur supaya karakternya itu misalnya ukurannya kecil dulu, lalu membesar, atau dari besar lalu mengecil. Nah, itu yang disebut dengan penempatan awal. Seperti itu ya. Lalu minggu lalu teman-teman juga udah belajar nih cara untuk bisa membuat karakternya bisa saling berkomunikasi ya teman-teman ya satu sama lain tanpa saling berinterupsi, tanpa saling menabrak nih walaupun mereka sedang berbicara. Ada dua sprite yang sedang berbicara. Seperti itu. Nah, di hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengajari sprite supaya dia bisa bereaksi ketika kita mengkliknya ya teman-teman ya. Dan juga hari ini kita akan mengajari sprite untuk bisa mematuhi tombol-tombol pada keyboard. Jadi bukan hanya kita bisa klik tombolnya, tetapi kita juga akan mengatur supaya sprite yang ada di dalam Scratch itu dia bisa melakukan sesuatu saat kita menekan tombol keyboard kita, gitu ya. Tadi Missnya juga notice nih, Missnya memperhatikan bahwa Nio dan Ibam juga sudah menyebutkan ya, tombol di sekitarnya teman-teman ada tombol keyboard tadi ya. Betul ya? Sama tombol mouse ya teman-teman. Benar. Jadi nanti kita akan mempelajari supaya tombol-tombol tersebut kita bisa kaitkan juga dengan project-project kita yang ada di dalam Scratch. Oke. Yuk sekarang kita mulai belajar event ya. Oke, jadi dari gambar sini kita bisa melihat teman-teman tombol-tombol yang tadi teman-teman sudah sebutkan, ternyata mereka memiliki dua tampilan. Ya, yang pertama itu ada yang disebut dengan tampilan luar. Nah, tampilan luar itu adalah tombol-tombol yang biasa teman-teman gunakan, ya, yang tempatnya teman-teman barangnya ya, barang yang biasa teman-teman bisa klik seperti itu. Ini adalah tampilan luar yang ada di dalam tombol. Kalau di gambar ini contohnya ada tombol satu, tombol 2, dan juga ada tombol radio. Lalu ternyata tombol ini juga memiliki area atau tampilan yang ada di dalamnya. Halo, adik Gani ya namanya ya, Ibam ya tadi ya, Ibam bilang ya. Halo adik Gani. Nah, ternyata
tombol-tombol yang biasa teman-teman gunakan, dia juga ada tampilan yang ada di dalamnya nih. Ada aturan yang ada di dalamnya, yaitu programnya. Dan masing-masing tombol, kalau teman-teman lihat dari gambar ini, masing-masing tombol itu mereka memiliki programnya masing-masing dan dia tidak akan tertukar. Seperti contoh, tombol satu memiliki program yaitu program satu. Tombol 2 dia memiliki program namanya program 2 dan tombol radio itu dia memiliki program itu codingannya ya teman-teman ya, program yang namanya adalah program 3. Oke, maka dari itu, walaupun begitu banyak tombol yang ada di sekitarnya teman-teman, mereka itu tidak akan tertukar. Benar nggak teman-teman? Sebagai contoh, kalau Nio sama Ibam sedang menekan tombol saklar lampu kamarnya teman-teman, tidak mungkin yang menyala adalah AC. Benar nggak teman-teman? Pernah nggak terjadi kayak gitu? Pernah nggak terjadi kayak Pernah gitu? lihat di YouTube, jadi itu tuh, jadi ada orang nih bikin, nah Hah? habis itu pas di tombol lampunya malahan yang nyala bukan lampunya, Hah? Apa tapi tuh? itu tuh nyalain listriknya. Hah? Nyalain listriknya ya? Habis Iya. itu terus pencet tombol remote, yang keluar malah malah yang keluar malah AC-nya itu akhirnya AC-nya nyala pakai AC remote pakai pakai remote. remote TV. Wah, kok bisa? Kok bisa ya itu ya orangnya? Ah, mungkin itu adalah kejadian yang unik ya, makanya dia videokan. Kalau enggak seperti kita ya, kalau seperti di apa namanya di rumah kita, kayaknya kita jarang ya menemukan kejanggalan atau anomali seperti itu. Bener nggak teman-teman ya? Kalau misalnya kita klik tombol remote AC gitu ya, tidak mungkin yang nyala misalnya TV. Atau yang tadi tuh saklar lampu yang nyala adalah AC. Kayaknya itu janggal ya. Kalau misalnya seperti itu kayaknya agak serem atau mungkin ada kekosletan nih di dalam listriknya teman-teman atau di remote-nya teman-teman gitu ya. Itu kenapa hal itu terjadi. Maksudnya kenapa tombol-tombol itu dia sesuai dengan tombol-tombol elektroniknya masing-masing gitu. Kenapa? Karena memang di balik tombol tersebut mereka memang sudah diprogram untuk bisa mengalirkan, untuk bisa memberikan sinyal kepada elektroniknya masing-masing. Contohnya yang kalau teman-teman lihat dari gambar ini, program 3 akan mengirimkan sinyal, program 3 akan bisa membuat aktif tombol radio. Nggak mungkin nih program 3 dia akan membuat aktif tombol satu karena mereka memang sudah dirancang satu persatu sehingga dia tidak bisa akan tertukar. Gitu ya teman-teman ya. Itu kenapa tadi Missnya bilang serunya belajar coding, serunya belajar pemrograman tuh jadi nanti saat teman-teman melihat tombol tidak lagi sama yang tadinya teman-teman melihat tombol, oke itu hanya barang saja yang bisa melakukan aktivitas supaya elektroniknya itu bisa menyala. Nah, ini nanti saat teman-teman lihat remote AC gitu ya, pasti teman-teman akan berpikir, wah berarti sebanyak ini nih tombol remote AC yang banyak itu ya ada on off, ada fan gitu ya, ada mode, itu berarti programnya banyak banget tuh di dalam satu tombol gitu ya teman-teman ya. Karena tombolnya udah banyak dan pasti programnya berbeda-beda. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cara untuk mengaktifkan tombol. Seperti itu cara untuk mengaktifkan tombol. Ada seseorang seperti teman-teman nih programmer yang memprogram tombol tersebut supaya dia bisa aktif, supaya dia bisa berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, belajar ini. Oh ya, Ibu juga udah pernah belajar? Iya, nggak apa-apa. Kita sambil mengulas ya, Bang. Nah, itu yang disebut dengan event di dalam Scratch. Jadi, event itu adalah hal yang dapat terjadi terlepas dari sprite dan dapat menjalankan scriptnya. Jadi, program dari tombolnya. Ternyata, event-event yang ada di dalam Scratch itu ada 3 nih kodenya, teman-teman. Ada bendera hijau, ketika bendera hijau diklik. Ada ketika tombol spasi, dan juga ada ketika sprite ini diklik. Teman-teman lihat, biasanya kita juga sudah pernah pakai kode ini ya, teman-teman ya. Nah, kemarin itu guna kode ini untuk apa sih, teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Biar itu yang start. Iya, untuk Biar itu mulai. untuk mulai, untuk programnya start ya, kata Ibam dan Nio. Betul. Tapi sebenarnya untuk memulai program kita, kita itu kan harus klik tombol dulu ya.
tombol bendera hijau ya biasanya. Nah, itu dia. Kenapa ketika bendera hijau diklik ini masuk ke dalam event? Karena sebenarnya kode ini adalah untuk mengaktifkan tombol bendera hijau supaya kita bisa melihat project kita. Nice. Lalu ada kode event yang berikutnya namanya adalah ketika tombol spasi diklik. Tapi sebenarnya kalau nanti teman-teman klik pilihan spasi ini, teman-teman bisa memilih tombol-tombol yang ada di keyboardnya teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman mau pakai ketika tombol panah ke atas diklik itu juga bisa. Misalnya teman-teman ingin mengaktifkan tombol yang dimana tombol tersebut akan dikaitkan dengan tombol keyboardnya teman-teman yaitu panah ke bawah. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ubah. Yang tadinya spasi, tinggal teman-teman ubah menjadi panah ke bawah. Yang artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kode ini gunanya adalah untuk melibatkan keyboard kita ke dalam Scratch. Ya, lalu yang ini apa misnya yang di bawahnya? Yaitu ketika sprite diklik. Kalau ketika sprite diklik adalah untuk bisa melibatkan mouse ataupun kalau teman-teman pakai tablet gitu touchscreen itu bisa kita libatkan ke dalam Scratch gitu ya. Itu perbedaan event-event yang ada di dalam Scratch teman-teman. Kalau yang ada spasinya itu keyboard, kalau ketika sprite diklik ini berarti kita bisa mengklik baik itu menggunakan mouse ataupun touchscreen. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira sampai sini sudah paham terkait tombol-tombol atau event-event yang ada di dalam Scratch? Paham. Oke, Nio sudah paham. Ibam juga sudah naikkan ibu jarinya atau jempolnya, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, nantinya kita akan mengerjakan tugas yang pasti akan melatih pemahaman teman-teman lagi terkait event ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman apakah sudah masuk ke platform Algonova? Semuanya? Sudah ya? Mantap. Belum. Udah, Nio belum? Oke, kalau belum berarti Nio boleh masuk dulu ya. Kalau Ibam, karena sudah masuk, boleh silakan kamu bisa pergi ke platform Algonova dan bisa langsung masuk ke bagian event nomor 4. Oke, yuk silakan. Boleh teman-teman bisa klik dulu event yang nomor 4 nih. Kalau Nio boleh masuk dulu ya. Wah, sayangnya fans Botmars hari ini kita nggak ketemu Botmars lagi nih. Karena hari ini kita fokus ke Scratch. Waduh, kalau Ibam lebih suka ya. Ibam lebih suka ini ya, Scratch ya. Oke, boleh silakan teman-teman langsung pergi ke nomor 1 ya. Nio aman? Sudah masuk Nio? Oke, oke, silakan. Nanti Nio kalau sudah masuk bisa info Miss ya. Miss aku sudah masuk nih, supaya nanti kita bisa langsung kerjakan. Oke? Udah, Miss? Oh, udah, oke, baik. Kalau gitu sekarang kita mau pergi ke nomor 1 ya, yang namanya adalah Scratch Event. Yuk, sekarang kita coba langsung kerjakan nomor 1 yang namanya adalah Scratch Event. Oke, oke. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ya. Kita mau coba untuk mengaktifkan tombol yang ada di dalam Scratch. Baik, sebentar ya. Wah, masih loading. Tunggu dulu ya. Oke, finally. Akhirnya ya dia muncul. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Nanti Miss-nya akan jelaskan dari nomor 1 sama nomor 2. Nanti untuk nomor 3 sampai nomor 4 Miss-nya mau. Nio sama Ibam nanti coba kerjakan ya. Coba kerjakan sendiri ya. Oke, kita bahas nomor 1 dulu teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya, kita perhatikan soalnya. Di sini ada project tentang memilih pakaian, teman-teman katanya. Kita klik dulu tombol bendera hijau. Katanya gini, teman-teman. Karakternya akan bilang, haruskah kita memilih pakaian saya? Lalu dia bilang lagi, klik tombol spasi. Nah, di sini, di soal kita bisa perhatikan bahwa kita bisa menjalankan perintah dari keyboard. Mari kita program pergantian kostum dengan menekan tombol spasi. Coba kita klik tombol spasi di keyboard kita ya. Wah, lihat teman-teman. Di sini celananya sudah bisa terganti-ganti ya saat kita klik tombol spasinya. Oke,
Oke, sekarang kita ingin memulai program. Sekarang kita ingin tambahkan dulu script startnya. Ketika Anda mengklik bendera hijau, gadis itu mengatakan tombol mana yang harus ditekan. Betul ya? Saat kita klik bendera hijau, si karakternya itu bilang sesuatu dulu nih teman-teman. Dua kali, karena bubble-nya itu ada dua. Oke, berarti teman-teman bisa pergi ke gadisnya dulu. Perhatikan identitas dari alas kerja ya teman-teman, jangan terbalik. Kalau saat ini misalnya sedang menatap identitas dari celana, berarti kita pergi ke gadis dulu ya. Nih, oke. Ini udah alas kerjanya gadis, berarti kita tambahkan dulu nih. Dia bilang sesuatu dulu. Ketika kita klik bendera hijau, gadis akan bilang sesuatunya itu dua kali, teman-teman. Yang pertama adalah, haruskah kita memilih pakaian saya? Nanti teman-teman ketik ya. Haruskah kita memilih pakaian saya? Lalu, di sini dia akan bilang lagi, tekan tombol spasi katanya teman-teman. Tekan tombol spasi. Nah, dah, silakan teman-teman bisa langsung ketik dulu yuk. Oke deh. Nanti yang Miss, iya, nih. yang katakan tuh Mm-mm. apa? Yang yang katakan itu Guys, aku udah. haruskah kita apa? Harus pakai apa? Haruskah kita terus selanjutnya apa? Mhm. Selanjutnya apa? Guys, aku udah selesai. Oke, oke, nice job, Ibam. Kalau Nia sudah diketik, yang ini katakannya. Ini Iya, udah? iya di Harper ya, udah semuanya ya, dua-duanya ya. Oke, kalau sudah, Belum. belum, belum. Oke, kalau Nia sudah ditambahkan di Harper, jadi kamu ke alas Hah? kerja Harper, si gadis. Kalau sudah di gadis, kamu bisa tambahkan penempatan awal. Tadi si gadis itu bilang sesuatu dulu Nio, saat kita klik bendera hijau. Berarti nanti di bawahnya bendera hijau, kamu tambahkan kode katakannya dua kali nih. Haruskah kita memilih pakaian saya dan tekan tombol spasi. Kita tunggu Nia dulu ya, Bang. Oke, yuk boleh diketik dulu Nio. Hmm. Oke, halo Gani. Kalau Gani ikut coding juga ya waktu itu Ibam cerita ya. Kalau Gani ikut kelas apa tuh? Visual programming juga, Bang? Atau coding night kalau Gani nih? Are you okay? Kenapa, Bang? Oke, semangat Tio. Boleh diketik dulu ya. Ini kok gak bisa sih? Yang mana tuh? Ini yang maksudnya skip start. Tapi kalau gak ada start, aku gak bisa. Itu terus kalau aku pisahkan startnya Mm-mm. dengan ini. Oke. Pas aku ini juga, tuh masih aja salah. Masih ini ya. Nah, berarti kan kita masih mau tambahin kodenya lagi nih, yang di short. Jadi clue-nya untuk Ibam, kalau Ibam mau coba-coba, kamu ke short, ke celana pendek, lalu kamu pakai event apa nih? Pakai kode event apa? Sehingga nanti dia bisa mengganti kostum ke kostum berikutnya. Nah, Tapi aku coba. udah, Udah. udah nih yang di shortnya. Oh iya, coba Miss-nya lihat boleh? Ketik ya ini pasti tuh ganti. Oh iya, itu udah berhasil. Coba ke Harper, Miss-nya mau cek. Wah, iya, kamu belum tambahkan kode ini. Karena kan penempatan awal selalu ada di bawah bendera hijau. Nah, bendera hijaunya kamu belum tambah ini, Bang. Dah, Oke, coba. Dan ini, yang ini nih. Dia tidak usah pakai tunggu. Kalau say itu, dia sudah ada durasi waktu. Jadi nggak usah pakai tunggunya ya, Ibam ya. Coba. Hmm, coba kamu cek. Kayaknya udah berhasil. cek lagi ya. Sih, gitu ya Bam ya.
Semangat, nggak apa-apa pelan-pelan aja. Kalau pemrograman memang seperti itu. Kita harus cari-cari solusi kira-kira gimana nih. Gitu ya. Tapi boleh nanti kalau kamu merasa bingung, langsung infokan Miss ya. Oke, kalau Nio sekarang oh, waduh, no, Nio kebalik nih. Nio, ini adalah alas kerja Shorts. Jadi, kamu bisa langsung duplicate aja kode ini ke Harper ya. Kamu tarik bendera hijaunya ke Harper, karena kan yang berbicara Harper nih, bukan celana pendek. Langsung aja tambahin, ini disatuin dulu Nio. Ini kamu satuin dulu katakannya, ya. Satuin sama bendera hijau. Satuin sama bendera hijau. Sekarang Nio tarik dari kepalanya, dari kepala, dari yang warna kuning, bendera hijau. Kamu tarik ke Harper, biar dia duplicate. Kita duplicate, kita tarik ke Harper, sampai dia bergerak. Ya, good. Nah, coba ini dihapus sekarang Nio. Ini dihapus. Semuanya aja langsung dihapus, karena kan ini shorts. Nah, kamu cek di Harper. Kayaknya Harper tadi sudah ada kode yang tadi kamu sudah tambahin. Nah, good. Sekarang kamu ke short lagi. Kita tambahkan kode. Jika kita klik spasi, nih ketika kita klik spasi, maka kostumnya akan berubah ke kostum berikutnya. Yuk tambahin. Langsung tambahin di sini nih, yo. Nah, coba Nio mainkan. Kamu klik bendera hijau, lalu kamu klik spasi ya. Hmm, oke. Nah, coba kamu klik spasinya ya, Nio ya. Di keyboardnya Nio, kan ada spasi tuh. Iya, good. Udah berhasil ya. Klik lagi spasinya. Nah, kalau sudah boleh dicek ya. Kira-kira sudah berhasil atau belum? Dan jangan lupa untuk disimpan. Oke? Nah, teman-teman, jangan lupa disimpan ya, Nio ya. Nah, itu disimpan dulu tuh. Nih, ada tombol simpan. Ini harus disimpan dulu biar nanti projectmu kesimpan. Oke, baru bisa di next. Oke, Missnya izin stop share screen dulu ya, Ibam, Nio. Jadi nanti Missnya akan berikan waktu teman-teman share screen. Missnya izin jelasin dulu ya. Missnya izin jelaskan untuk nomor 2 dulu. Takutnya nanti yang sedang memperhatikan layar Miss jadinya nggak kelihatan gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 dulu ya. Baru nanti teman-teman boleh coba kerjakan nomor 3 dan juga nomor 4. Yuk kita lihat nomor 2 teman-teman. Jadi nomor 2 ini adalah proyeknya tentang bel ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu untuk caranya. Kita perhatikan soalnya ya. Kita klik bendera hijau. Dan di sini bel berbunyi jika Anda mengkliknya. Pertama, berarti penempatan awalnya saat kita klik bendera hijau, maka bel akan bilang sesuatu dulu. Kata belnya dia bilang, klik pada saya. Lalu saat kita klik belnya, bel akan bilang lagi, katanya ding dong, dan satu lagi, nyonya Anda memiliki pengunjung. Oke, teman-teman tambahkan script startnya dulu, berarti saat kita klik bendera hijau, bel akan bilang sesuatu dulu. Tadi bilangnya apa ya? Ternyata dia bilangnya klik pada saya. Berarti nanti teman-teman bisa ketik, klik pada saya. Lalu kalian scroll lagi ke tugas yang berikutnya. Saat kita menekan belnya, maka nanti bel akan bilang sesuatu lagi. Berarti kita bisa pakai kode event ini nih teman-teman. Supaya nanti bel bisa menjadi tombol ya. Yaitu kita bisa mengkliknya. Kalau nggak salah tadi katakannya ada 2 kali deh. Berarti kita tambahkan katakannya. Kalau teman-teman lupa, bisa pergi lagi ke soal. Dan kita klik bendera hijaunya. Kita klik, kata dia, ding dong. Lalu nyonya Anda memiliki pengunjung. Baru teman-teman ketik ya. Ding dong, nyonya Anda memiliki pengunjung. Sudah deh nomor 2. Coba kita lihat ya. Nah, kita klik pada belnya. Wah, tuh sudah sesuai dengan soalnya ya. Kalau sudah teman-teman cek dan teman-teman bisa simpan. Oke deh, seperti itu cara mengerjakannya. Sekarang Missnya mau kasih tugas kepada Ibam dan juga Nio. Silakan teman-teman coba kerjakan ya. Dari nomor 3 sampai emoji smile yang terakhir. Udah, Udah? Oke, udah nomor 3. nomor itu duanya. Nice job, oke. Boleh lanjutkan nomor 3 sampai emoji smile ya, Bam? Oke? Oke, Nia juga ya. Nia coba boleh sambil kerjakan. Dicoba dulu kerjakan nomor 3 sampai emoji smile-nya. Yang terakhir. Oke. Kalau teman-teman bingung,
buka lagi soalnya. Karena biasanya di soal itu muncullah kode yang akan kita pakai. Gitu ya. Misalnya izin stop share screen. Yuk silakan Ibam dan juga Nio boleh sambil share screen. Oh udah share screen duluan. Oke, good. Silakan ya. Bener pakai itu Nio. Bener kok pakai itu. Lalu kamu buka lagi soalnya Nio. Iya bener katakannya ya. Dia katakan lagi. Kamu bisa buka soalnya nih tuh Nio. Kalau misalnya kamu lupa kata-katanya ya, coba kamu buka soalnya, diklik bendera hijaunya yang di soal ini yang di atas ya. Wah, pertamanya itu bukan dingdong Nio. Katanya klik pada saya. Iya, kamu ketik ya. Klik pada saya. Oke, saat diklik dia bilang apa tuh? Coba Nio klik lagi nih belnya. Oh iya betul, baru dingdong ya di sini ya. Saat diklik dingdong. Lalu yang kedua katakannya apa tuh? Mm-mm. Kamu masih ingat nggak? Nah, kamu bisa lihatnya yang di bel yang di atas ya, yang ada soal paling atas ya, Put. Baru kamu klik deh. Oke, lanjut. Yuk, semangat, Bang. Nice, kalau sudah Nio bisa coba klik bendera hijau. Kira-kira sudah selesai atau belum? Baru dicek ya nanti ya. Nice. Eh, was keklik. Oke, nice. Lanjut nomor 3 ya. Nice job, Nio. Oke, kalau Ibam, klik aku juga, betul. Misalnya lihat, oh, nah di awal itu kamu harus tampilkan dulu. Berarti IBAM di awal, di atas, di bawahnya bendera hijau, kamu di bawahnya bendera hijau ya tampilkan dulu. Sama balon yang lain juga ya. Coba kalau Nio boleh sambil dilihat soalnya ya, dicek-cek soalnya ya. Semangat Nio. Nah, coba. Kayaknya udah berhasil deh. Nah, kalau sudah boleh dicek. Oke. Nice job Ibam. Ibam sudah bisa nih untuk membaca soalnya sudah terbiasa ya. Nice job Bam. Boleh lanjut lagi nomor 4 ya. Kayak misalnya cek untuk Nio. Oke, good. Nio juga udah bisa memperhatikan soal nih. Nice. Yuk, lanjutin ya. Nah, coba Nio buka satu-satu tugasnya. Coba Nio buka dulu. Nah, bukan disembunyikan dulu, tapi malah ditampilkan dulu ya di awal ya Nio ya. Karena di soal itu katanya kita harus coba dibuka Nio soalnya. Heeh.
Kalau disembunyikan nanti dia udah hilang nih. Ya, coba Nio buka. Nah, itu ada tulisan bola muncul. Coba Nio buka bola munculnya. Ya, saat Anda mengklik bendera hijau, bola muncul dulu sebelumnya. Iya, berarti tampilkan. Taruhnya di bawah bendera hijau ya, Nio. Baru dikatakan. Iya, nice. Boleh, lanjutin. Sembunyikannya itu setelah diklik, Nio. Iya, kalau diklik berarti pakai event apa tuh? Supaya bisa diklik kayak tombol. Iya, bener banget. Nice. Lanjutin ya, Nio ya, ke balon berikutnya. Oke, boleh dicoba. Coba. Kamu klik balon-balon. Selesai. Hey, Ibam boleh kerjakan surveinya ya. Nice job, Bam. Wah, Nio juga nice job nih. Kamu udah bisa baca soalnya nih. Nice job ya. Kamu sudah terbiasa membaca soal di Algonova. Hebat. Coba yang ini juga ya. Nio kerjakan ya. Bisa diikutin lagi tuh step-step yang ada di tugas-tugas bawahnya ya, Nio ya. Oke, Ibam, kalau kamu sudah sampai survei, mau istirahat dulu boleh ya? Silakan. Boleh kalau mau minum dulu, ke toilet dulu, ambil cemilan, boleh banget ya. Nah, semangat Nio. Kalau Nio berarti buka soalnya aja tuh. Buka soalnya lagi biasanya ada di tugas-tugas ya, yang di bawahnya tuh. Hmm. Coba kamu scroll ke bawah. Nio scroll ke bawah. Yang bawah ini ya. Coba. Bukan pakai latar berikutnya. Coba Nio buka soalnya, di scroll ke bawah. Karena kan di sini ada tugas nih. Yang tugas ini biasanya, nah itu dia. Nah, coba kamu klik dulu. Atur latar belakang untuk tombol biru. Itu gimana tuh? Coba Nio baca dulu. Oke, untuk latar biru saat diklik, wah kita nggak pakai bendera hijau tuh. Coba Nio ikutin kodenya. Oke, diubah lagi tuh eventnya kayaknya kita nggak pakai bendera hijau deh. Hmm. Karena kan tombol ya. Iya benar. Jangan lupa diubah sesuai dengan nama tombolnya. Kalau biru tadi apa? Winter ya? Ya. Nah, coba buka lagi tugas berikutnya. Semua 4 tombol bekerja dengan cara yang persis sama. Berarti kodenya nanti sama kayak gini. Coba Nio tutup, tambahin kodenya ke tombol berikutnya dulu ya. Nah, ditambahin dulu kodenya. Yang baru muncul kan yang biru ya. Sekarang kamu lanjut. Kodenya masih sama Nio. Kodenya sama kayak gini, cuman nanti kamu tinggal ubah. Gitu. Ya, silakan. Nah, nanti kamu namainya sesuai ini nih. Kamu ubah misalnya sekarang yang hijau spring, hijau tua summer, orange autumn gitu ya. Ya, lanjut ke tombol lainnya. Miss mau ke toilet. Ya, boleh banget. Ibam lagi istirahat kok. Boleh ya, Bang? Nah, coba lanjutin lagi nih, yo. Ini ditutup dulu soalnya.
Yang satunya belum tuh kayaknya. Yang terakhir belum tuh tombolnya kayaknya Nio. Yuk tambahin dulu ya. Oke, sekarang kamu buka soalnya. Untuk penempatan awal kayaknya ada juga deh. Kamu buka soal, Nio. Kayaknya di awal kita harus ganti backdrop juga deh. Kamu scroll ke paling bawah. Nah, itu dia pengaturan awal. Coba kita buka pengaturan awal. Wah, kita harus tambahkan ini di salah satu tombol. Boleh tombol apa aja. Oh, berarti kalau ini kan pengaturan awal. Ini sudah pasti di tombol biru ya? Iya, kita taruh di tombol biru aja. Oh, tapi bukan pakai ketika diklik nih, Nio. Tapi adalah kita pakai saat kita pakai bendera hijau. Saat kita mengklik bendera hijau, maka latar belakang menjadi yang Blue Sky 2. Tambahin lagi, Nio. Berarti bendera hijau. Tinggal ditambahkan ganti latar ke yang namanya Blue Sky 2. Waduh, nggak bisa ditarik ya? Kenapa tuh? Oh no, what's going on? Kalau ditutup dulu soalnya mungkin Nio, dia bisa ketarik nggak kodenya nih? Oke, oke ke nomor 4 lagi. Oh no, oke nggak apa-apa, lanjutin lagi ya. Oke, itu dulu, benar. Lalu tambahin lagi ganti latar dulu ke Blue Sky 2 ya. Ganti latar ke Blue Sky 2. Baru kamu kayak yang tadi pertama ya, saat diklik tombolnya yang biru tuh berarti winter. Terus kamu lakukan yang sama ke tombol berikutnya, oke? Semangat Nio! Nah, ganti latarnya itu harus di bawah apa tadi Nio eventnya? Ketika sprite diklik, berarti ini harus di bawahnya. Ini tarik dulu sama Nio. Lalu ini taruh di bawahnya kayak tadi Nio. Kayak tadi banget persis. Nio tarik ganti latar winternya. Yang ini ubah di sini posisinya. Oke, lakukan hal yang sama ke tombol berikutnya Nio. Yuk, silakan. Tadi kayaknya tidak kesimpan saat kamu back ya. Heeh, yuk, lanjut Nio. Ke Spring, Summer, sama yang Autumn ya. Silakan. Kalau yang Spring, Summer, Autumn gak usah kasih ini aja nggak apa-apa. Langsung yang Wendy Sprite klik aja Nio. Kayak tadi. Langsung Wendy Sprite klik aja. Mm-mm. Ini nggak usah. Kita langsung pakai Wendy Sprite klik aja. Betul. Wendy Sprite klik. Ya, ketika sprite diklik lalu kasih latarnya. Oke, sesuai dengan nama tombolnya ya. Dah, lanjut lagi nih, yo. Pasti nanti kamu udah berhasil ya. Oke, wah, udah berhasil kayaknya nih, Nio. Nah, boleh, Nio, boleh cek ya. Dan jangan lupa nanti disimpan. Yeay, udah berhasil. Nice job, Nio. Tadi kamu udah bisa tuh bacanya ya. Semangat. Nanti untuk soal-soal berikutnya seperti itu ya, Nio ya. Bisa dibuka-buka tugasnya, biasanya tuh kodenya ada di sana. Lanjut lagi surveinya tuh, masih dua, Nio. Coba kamu kerjakan dulu ya. Setelah itu nanti kita ada istirahatnya 5 menit.
Nanti Nio kalau mau ke toilet, Ibam juga ya, kalau masih mau ke toilet, mau nyemil dulu boleh banget. Kalau misalnya Miss, aku udah nggak mau ke toilet, berarti kamu bisa coba-coba kerjakan bonus yang ini ya, yang bintangnya ya. Oke, kita mulai istirahatnya 5 menit dari sekarang ya. Nanti kita mulai lagi hingga Udah. pukul 5:50. Udah, nice job Nio. Boleh istirahat dulu ya, 5 menit ya. Nanti kita mulai lagi pada pukul 5:50 ya. Oke, silakan teman-teman. Oke, tes tes. Halo, Nio dan Ibang sudah di depan laptop lagi? Halo, halo. Kalau sudah di depan laptop lagi, boleh sambil nyalakan kameranya ya. Oke, Nio sudah di depan laptop. Kalau Ibang sudah di depan laptop kah?
Oke, nanti teman-teman bisa langsung kita pergi ke nomor 2 yuk. Di sini ada ruang yang namanya adalah mulai mengerjakan. Jadi minggu depan itu adalah hari terakhir di modul pertama teman-teman. Gak terasa cepet banget ya. Jadi minggu depan itu adalah hari terakhir kita di modul 1 gitu. Jadi seperti yang Missnya waktu itu pernah jelaskan ya teman-teman ya. Kalau di akhir modul itu biasanya kita akan membuat proyek kita sendiri. Nah, nanti di minggu depan kita akan membuat proyek kita sendiri, yaitu bertemakan tentang hobi. Jadi Missnya jelaskan dulu ya, Missnya sambil jelaskan bagaimana cara untuk mengerjakannya. Nah, hari ini kenapa kita sudah masuk untuk materi di minggu depan, Miss? Jadi hari ini kita ingin mengkonsepkan saja nih, kita mau kasih backgroundnya dulu, lalu teman-teman bisa siapkan hobi-hobinya dulu gitu ya. Nah, nanti untuk proyeknya seperti apa? Kita lihat ya teman-teman ya, coba Missnya klik bendera hijau. Oke, jadi pertama-tama kita harus ada penempatan awal, penempatan yang kemarin ya teman-teman ya. Kita harus jelaskan siapa diri kita, lalu hobi kita itu apa, project itu apa ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman perhatikan backgroundnya juga tuh ya. Backgroundnya itu yang pertama misalnya seperti ini. Lalu saat kita klik, ini berarti pakai kode event ya. Saat kita klik handphonenya, maka nanti akan berpindah ke backdrop kedua nih, ke latar tempat kedua. Lalu di sini mulailah muncul nih hobi-hobi yang kita punya. Misalnya nanti kalau kita klik kanan nih keyboard kita, maka karakter akan menjelaskan hobinya tentang apa nih. Kalau dari sprite ini, misalnya sprite yang pertama. Kalau yang sprite kedua, wah misalnya ini tentang apa nih? Nanti teman-teman bisa jelaskan dulu. Lalu kalau yang kalau kiri, nah itu juga bisa dijelaskan. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita belum masuk ke dalam kodenya ya teman-teman ya. Tetapi Miss Nia mau silakan teman-teman bisa tambahkan di background pertama, yaitu teman-teman bisa ubah latar tempatnya dulu. Kira-kira di background pertama teman-teman mau di mana. Lalu teman-teman bisa ubah juga karakternya mau seperti apa, dan handphonenya ini mau apa nih teman-teman. Kalau di sini misalnya mau pakainya smartphone, gitu ya. Jadi yuk silakan teman-teman pergi ke nomor 2, bisa diubah dulu backgroundnya. Background pertamanya teman-teman mau yang mana? Cara untuk mengganti background gimana? Teman-teman bisa pergi ke stage, di sini ada yang namanya stage ya. Teman-teman klik dulu stage-nya, lalu teman-teman bisa pilih di bagian backdrop ini di sebelah kode nih. Nah, di sini ada backdrop yang sudah disediakan oleh Algonova. Misalnya Missnya sekarang backdropnya itu adalah namanya backdrop 11. Supaya nanti bisa membedakan ya dan memudahkan teman-teman, setelah nanti teman-teman memilih backdropnya mau yang pertama itu yang mana, kostumnya ini dikasih nama, kostum dari latar tempatnya nih, ini dikasih nama yang tadinya dia hanya berupa angka, nanti teman-teman ubah misalnya menjadi BG1. BG itu adalah kesingkatan dari background ya teman-teman ya. Nanti bisa diubah misalnya jadi namanya BG1. Karena tadi teman-teman lihat backgroundnya itu ada dua, lalu selanjutnya teman-teman bisa pilih background keduanya itu mau di mana untuk menjelaskan hobinya gitu ya. Misalnya background keduanya mau di sini nih. Berarti nanti teman-teman bisa ubah namanya jadi BG2. Wah, gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Misalnya background duanya itu yang di sini nih. Berarti nanti diubah kostumnya jadi BG2 gitu ya. Selanjutnya untuk kostum karakternya ini juga teman-teman bisa sesuaikan. Mau yang mana nih? Langsung pilih aja kostumnya mau yang mana sesuai dengan teman-teman ya. Yang sesuai dengan avatarnya teman-teman. Baru setelah itu handphonenya. Handphonenya teman-teman mau yang mana nih? Ada yang seperti ini tampilannya, ada juga yang seperti ini. Dan yang terakhir, teman-teman coba pilih 3 hobinya. 3 hobinya itu adalah teman-teman bisa pilih di sprite biasanya ya. Sprite yang bisa melambangkan hobinya teman-teman. Seperti itu ya. Yuk silakan teman-teman bisa konsepkan mulai dari sekarang. Kita akan kerjakan hingga pukul 6 lewat 20 ya teman-teman ya. Boleh yuk Nio sama Ibam share screen supaya misalnya bisa sambil pantau juga pekerjaannya. Silakan. Oke, silakan.
Miss, karakternya boleh diganti. Boleh banget, yang sesuai kamu ya. Oke, silakan. Nah, karakternya itu kamu gantinya di sini Nio. Nih, di sini ada costumes. Kamu bisa ubah di costumesnya. Jadi diwarnain gitu. Hah? Nah, dipilih aja Nio. Nah, ini kan ada pilihan tuh. Kamu mau pilih yang mana nih karakternya? Oke. Yang ceritanya kayak Nio nih, yang mana kira-kira? Boleh. Waduh, kalau Ibang udah ini nih, udah start duluan ya. Udah ada kodenya nih. Untuk memperkenalkan diri dulu ya, Bam ya. Yuk, silakan. Ibang udah perkenalkan diri ya. Oke, kalau Nio, wow, bagus, udah ada backgroundnya ya. Jangan lupa teman-teman, tiga, tiga sprite yang melambangkan hobi teman-teman ya. Nanti dipilih ya. Nice. Wah, Nio juga mau memperkenalkan diri. Berarti ya di karakternya ya, tambahinnya ya. Betul, pakai bendera hijau dan katakan. Yuk, silakan. Boleh ya teman-teman cicil dari sekarang, jadi minggu depan bisa ditambahkan yang menarik lagi gitu ya kode-kodenya ya. Silakan. Miss, nama lengkap. Boleh kalau Nio mau pakai nama lengkap. Silakan ya. Ini kan proyeknya Nio sendiri dan Ibam sendiri ya. Jadi boleh teman-teman sesuaiin aja gitu ya. Karena di sini nanti teman-teman harus menggunakan kode-kode yang telah kita pelajari di modul satu ini gitu ya.
Miss, Nice em, job. Kalau sudah kamu tambahin tiga hobi yang tiga sprite yang melambangkan hobimu ya Nio ya. Kalau tadi boleh pakai tanggal lahir gak? boleh juga, silakan kalau memang kamu mau lengkap ya. Disesuaiin aja sama Nio boleh kok. Oke? Nah, supaya tidak terlalu panjang, Nio boleh tambahkan katakan di bawahnya lagi nih. Gitu. Misalnya untuk nama sendiri nih katanya katakannya gitu ya kodenya ya. Lalu untuk tanggal lahir nanti sendiri lagi gitu untuk katakannya. Jadi nanti mungkin ada 4 atau 5 katakan tuh boleh banget gitu ya. Miss, terus apa lagi? Boleh apa lagi? Mungkin em, kamu jelaskan proyek ini tentang apa? Kalau tadi misalnya jelaskan ini adalah hobiku supaya kalian bisa lebih dekat denganku. Misalnya gitu ya. Atau ini adalah hobiku yang biasa aku lakukan di hari libur gitu ya. Oke? Hobinya di mana, Miss? Apanya? Hobinya. Hobinya itu lanjutin aja di sini. Karena kan ini masih dalam bagian pembukaan ya. Pembukaan itu adalah mengenalkan diri gitu. Jadi boleh banget. Oke? Lanjutin aja nih, Yo. Misalnya tambahin katakannya lagi gitu ya. Katakannya bisa mungkin 2 lagi atau 3 lagi gitu untuk menjelaskan ya. Menjelaskan kira-kira ini proyeknya tentang apa. Iya. Oke. Kalau atau mungkin kalau mau dilanjutin buat besok, kamu bisa pilih dulu nih HP-nya untuk apa namanya? Kostumnya HP-nya mau yang mana nih? Berarti kamu bisa ke costumes ya. Betul. Lalu kamu bisa pilih hobinya juga sprite 3 sprite ya yang melambangkan hobi gitu. Boleh kok teman-teman. Jadi ini kan buat konsepin aja ya hari ini. Kita untuk selesaikannya itu di minggu depan. Seperti itu. Kalau sudah Nio bisa pilih ke sprite, choose a sprite yang tombol yang di bawah tuh ya. Nah, good. Kamu pilih 3 sprite yang melambangkan hobimu kira-kira apa nih?
Waduh, kalau Ibam udah jauh banget nih. Lagi pilih hobi ya, Ibam ya? Eh, boleh silakan ya. Miss, taruhnya Iya, bebas. iya bebas. Karena kan nanti kita bisa sesuaikannya itu di backdrop kedua sebenarnya. Jadi nanti di awal ini disembunyiin dulu, baru di backdrop kedua kita tampilin. Kayak berarti ini, kayak apa tadi tuh? Kayak si penjual ya, yang ada di toko tadi tuh. Jadi di awal kita sembunyiin dulu, baru nanti di backdrop kedua kita show gitu, kita tampilkan, oke? Wah, udah mulai kelihatan nih hobinya teman-teman nih. Oke. Miss, badminton di mana? Kenapa, Nio? Badminton di mana? Kayaknya badminton nggak ada deh. Jadi memang ada beberapa sprite yang nggak ada. Mungkin kamu search di sini raket deh, Nio. Kamu bisa search di sini raket gitu. Hmm. Coba di sini raket gitu. Ada nggak ya raket? Kalau nggak ada, mungkin kamu bisa gambar sendiri. Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau raket, raket RAC. Oh ya nggak ada juga. Oke deh. Kalau gitu kamu bisa gambar raket badminton mungkin. Kalau bisa gini, jadi di sini bisa ya teman-teman ya untuk mengcustom sprite kita sendiri. Jadi bisa di back dulu nih, Nio bisa back dulu, lalu arahkan ke kepala kucing, tapi jangan diklik. Kamu arahkan ke tombol kepala kucing, tapi jangan diklik. Tes tes. Oke. Nah ini dibatalkan dulu, Oke. dibatalkan dulu. Heeh. Kalau sudah, ya, oke, arahkan ke kepala kucing, lalu klik yang seperti lambang pena ya. Jadi di back dulu, keluar lagi nih yo. Oke, kalau sudah arahkan ke kepala kucing, tapi jangan diklik ya. Kamu arahkan ke kepala kucing, tapi jangan diklik. Nah, itu ada kuas tuh, bukan pena tapi kuas ya. Nah, kamu arahkan ke kuas. Oke, nah, kamu bisa bisa gambar nih pakai ini nih. Ada paintnya ya. Boleh banget. Ibam juga ya, kalau misalnya ada sprite yang dia hobimu yang nggak ada di sprite, jadi kamu bisa gambar sendiri ya, Bam. Oke? Jadi ada yang originalnya nih. Mm-mm. Ini Kalau aku tuh mikir yang kayak bis itu, jadi mm-mm. dia tuh nggak mau, jadi ini tuh kayak bendanya tuh Apa tuh? kayak kayak ngomong aja diam aja, terus kayak gitu gimana Ah, caranya? oke. Kamu ke tampilan, Bam. Nice questions. Kamu ke bagian tampilan. Kalau biasanya itu kan kita ada katakan ada durasinya tuh ya, ada 2 detik. Nah, kalau yang mau terus-menerus tanpa berhenti, dia itu pakai yang nggak ada 2 detiknya, Bam. Jadi yang cuman katakan halo.
Nah, itu seperti selamanya di Lux gitu ya. Nice job, Ibam. Lanjutin ya. Wih, Nio mah lagi gambar ya. Wih, keren. Oke deh, semangat. 7 menit lagi ya. 7 menit lagi kita ingin mengerjakan kuis nih, teman-teman, atau periksa dirimu ya. Jadi, nggak apa-apa. Karena kan memang di sini untuk ini aja ya. Untuk konsepnya dulu harusnya nih. Tapi teman-teman udah ada yang coding juga ya, kayak Ibam ya. Kalau Nio juga udah Miss, ditambahkan penjelasannya juga. Nice. Iya, Bang? ini kalau aku kan udah ada ini. Kalau aku klik serabasnya ini, terus nanti kan tadi Miss contohin itu kan karakter Miss yang ngomong. Nah itu gimana caranya? Nah, tapi sayangnya kalau misalnya kita klik ya, kalau klik itu belum bisa, Bam. Kalau misalnya kita mau connect, itu bisanya pakai keyboard. Kalau keyboard kan itu bisa langsung ke connect ke semua sprite ya. Jadi misalnya di sini si bot Mars itu misalnya keyboard panah ke atas. Berarti nanti si IBAM ini, si karakter IBAM ini akan menerima yang namanya ketika tombol panah ke atas ditekan. Baru nanti dia jelaskan hobiku adalah coding bla 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 gitu ya. Tapi sayangnya untuk diklik belum bisa, Bang. Jadi pakai keyboard aja ya. Oke? Dan itu gimana caranya? Apa? Dan itu gimana caranya? Iya, berarti nanti dia pakai kayak gini sama persis kayak gini. Nih, sama persis sama kode yang Ibam udah bikin, tapi nanti di bawahnya bedanya ini adalah menjelaskan tentang hobimu. Kalau panah ke atas misalnya tentang bola, nih di sini tulisannya berarti di bola klik panah ke atas gitu ya. Berarti nanti IBAM, karakter IBAM ini akan menambahkan kode ketika tombol panah ke atas ditekan, baru di bawahnya kamu jelasin pakai katakan. Gitu. Oke? Untuk kodenya sama persis kayak gini, cuma bedanya nanti sesuaiin aja sama keyboard yang telah kamu bikin. Gitu ya, Bang. Miss terus apa lagi? Habis. Coba. Wah, udah ada ya, udah ada sprite-nya. Oke, kalau gitu, tapi karena teman-teman sudah 18.15 nih, kita simpan dulu aja ya. Dan disubmit dulu. Jadi teman-teman bisa simpan dulu. Jadi minggu depan bisa lanjut lagi. Dibuka soalnya. Dan boleh di checklist dulu semuanya nih. Besok kita tinggal lanjutin. Dan dikirim. Yo. Mm-mm.
Nice, baru dikirim tugas dan coba kerjakan survei. Lanjut ke nomor 3, periksa dirimu ya. Nah, Ibam boleh ini di checklist dulu, dikirim dulu semuanya ya. Yang tadi tuh nomor 1 nih dibuka soalnya. Dibuka yang soal ini untuk di checklist ya. Betul. Di checklist dulu. Selanjutnya kamu kirim dan bisa disimpan. Kirim betul. Lalu disimpan dulu. Tadi udah disimpan ya. Kayak surveinya dulu. Kalau sudah disurvei, yang ini nih, ya, yang disurvei tadi emoji, emoji smile. Oke, nice. Lalu ke emoji, baru pergi ke periksa dirimu. Yuk, boleh dikerjakan nomor 3 ya. Periksa dirimu teman-teman terkait event. Ya, boleh dikerjakan ya teman-teman ya. Nomor 3. Betul, Scratch pengelolaan event. Ya, yuk, boleh kerjakan nomor 3 ya. Itu kuis tuh teman-teman. Udah di ayam, Miss. Oke, oh ternyata ini belum belum ini ya, belum kuis ya. Berarti gini, kita bahas yang scratch dulu ya. Oke, nanti Nio bisa masuk dulu. Missnya jelaskan kodenya untuk yang ayam ini ya. Kita bahas yuk teman-teman. Jadi di sini kayaknya hari ini nggak ada kuis, tapi jadinya adalah tambahan soal scratch. Oke, kita kerjain ya teman-teman ya. Oke, kita kerjain dulu. Berarti di sini kita bisa tambahkan kodenya dulu ya untuk yang si ayam ini. Sebentar teman-teman. Oke, masih loading. Nah, oke, kita ke nomor 3 ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai scratch-nya. Yang di nomor 3, di sini cuma 2 soal kok. Semangat ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai dulu, kita baca soalnya, kita buka dulu ya. Untuk kita coba tes dulu. Di sini katanya gini, teman-teman. Saat ayam berjalan, maka atur memutar kepalanya ketika Anda menekan 1 sama 2. Jadi di sini kita akan pakai kode atau tombol 1 dan 2 untuk bisa melihat tindakan dari ayam. Kalau 1 itu adalah ayamnya ini ceritanya dia lagi mengais-ngais tanah ya teman-teman. Kalau 2, di sini ayamnya ceritanya lagi mengambil cacingnya gitu atau makanannya. Seperti itu ya. Yuk sekarang kita coba kerjakan. Pertama-tama teman-teman bisa cari yang ini teman-teman, namanya pengaturan awal ya. Katanya gini di pengaturan awal, saat memulai, ayam selalu kembali ke posisi semula. Posisi semula itu adalah kostumnya. Kita lihat teman-teman kostum ayam. Kostum ayam yang semula itu adalah yang A. Berarti kita kasih bendera hijaunya dulu, baru kita tambahkan ganti kostumnya. Ganti kostumnya berarti yang ke A dulu tadi ya teman-teman ya. Lalu sekarang kita akan coding untuk tombol yang ke 1. Nah, kalau tombol 1 akan seperti ini. Kita akan melibatkan event lagi ya. Ketika tombol 1, nah kita cari tombol 1. Ketika tombol 1 ditekan, maka kita bisa tambahkan ini dulu teman-teman, menghentikan script lain. Karena kalau tadi teman-teman lihat, tombolnya itu ada 2, antara tombol 1 dan 2. Jadi kita kenapa tambahin ini dulu, supaya saat kita klik yang nomor 1, script yang nanti di nomor 2, tombol kedua, dia itu akan berhenti dulu. Sampai dia selesai nih, tombol 1 selesai. Atau sampai saat script kedua itu dipanggil. Saat kita klik nomor 2 gitu ya. Baru sekarang kita tambahkan ini ya teman-teman ya selamanya ya. Karena tadi kalau teman-teman lihat si ayam itu akan bergerak selama-lamanya tuh gitu ya sampai kita menekan tombol yang lain. Baru kita lihat kalau nomor 1 itu dia kan kayak mengais ya. Mengais tanah ya. Berarti kita akan pakai yang B lalu kita ke A lagi. Gitu ya. Berarti di sini ganti kostum yang B, lalu kita pakai weight lagi. Lalu kita pakai ganti kostum sekarang yang A, teman-teman. Dan jangan lupa tambahin weight-nya lagi. Oke, itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 berarti kita tinggal tambahkan lagi, yang kayak tadi lagi ya. Spasinya diubah jadi 2. Lalu berhentinya nih, kita ubah jadi script lain. Kasih selamanya. Kita kasih ganti kostum 2 kali ya. Kali ini dia yang seperti mematuk tanah, berarti kostum yang mana? Oh, yang D ternyata ya. Kita pakai yang D sama A nih, kata soal juga ya. Berarti kita pakai yang A.
dan kita kasih weight-nya. Udah deh jadi. Dah, coba teman-teman tambahkan dulu kodenya yuk, silakan. Nanti kalau sudah boleh dicoba ya. Kira-kira sudah berhasil atau belum? Tuh, dia udah mengais ya teman-teman ya. Kalau kita klik dua, nah dia udah mau mati. Oke, yuk silakan yang sudah bisa infokan Miss ya. Miss aku udah selesai Miss gitu, oke? Aduh, sorry. Semangat teman-teman. Oke, coba Miss kasih ini ya, triknya ya. Yang sudah bisa info Miss ya. Miss, aku udah Miss. Ah, itu betul. Semangat teman-teman. Ada yang sudah? Nomor satu? Anyone? Yuk, semangat yuk. Miss, selesai. Nice. Oke, kalau Nio? Nio aman Nio? Iya, yuk semangat. Ibam kalau mau coba-coba dulu nomor dua boleh ya, Bam? Aman Nio? Ada yang ditanya dulu? Oke, teman-teman, sayangnya sudah pukul 18.25, jadi nggak apa-apa ya. Nanti bisa lanjutin lagi nih, jadiin latihan aja di rumah ya teman-teman ya, untuk yang nomor duanya. Kalau Nia berarti tadi nomor satu udah selesai? Belum? Udah sampai yang mana? Udah di tombol yang mana?
Yang ganti kostum ke Hen A sama Mm-mm. tunggu satu. Oh, tunggu 1 detik. Oke, boleh. Kalau gitu nanti ini ya, boleh dijadiin latihan aja ya, Nio ya, di rumah ya, untuk 1 sama 2-nya ini. Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Any questions? Teman-teman sudah paham terkait kode event? Teman-teman sudah paham terkait kode event tadi? Kode event itu ada apa aja tadi teman-teman? Ada yang masih ingat nggak tadi kode event ada apa aja? Yang awal. Ketika bendera hijau diklik, Lalu, ada tombol spasi mm-mm, sama apa? ketika ketika sprite di Ketika diklik, yes, betul. Jadi itulah tombol-tombol yang ada di kode event Scratch ya teman-teman ya. Yang gunanya adalah untuk mengaktifkan tombol-tombol ya teman-teman yang ada di dalam Scratch juga. Kira-kira menurut teman-teman hari ini yang paling sulit di bagian mana nih teman-teman? Tadi ketemu kesulitan di hari ini? Iya, kalau Nio di bagian mana nih yang menurut Nio sulit? tadi Oh, yang barusan. Oke, kalau Ibam, menurut Ibam yang paling sulit di bagian mana, Mbak? Untuk hari ini? Untuk hari ini yang menurut Ibam paling sulit di bagian mana nih? Event 2. Oh, yang kedua. Oke. Kalau Yang 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 hmm. PR 1 minggunya Yang itu. paling Oh, susah, yang paling susah adalah ujian. ujiannya yang buat minggu depan ya. Oke, kalau yang Ujian teman-teman Al-Quran. yang paling teman-teman suka berarti yang tadi bagian mana nih, teman-teman? Kalau yang paling teman-teman suka. Bagian ayamnya itu gara-gara udah dikasih tahu kode. Tahu Iya kok ya. pasti. Kalau yang ayam ya. Kalau Nio, Nio paling suka bagian mana? bagian apa aja tadi? Apa tuh? Apa ya tadi? Yang tadi yang untuk minggu depan? Yang nomor 1 tadi. Oh, yang nomor 1. Oke, yang mengaktifkan tombol-tombol juga yang event-event ya. Oke deh kalau gitu teman-teman jadi itu dia kelas kita hari ini ya terima kasih ya teman-teman sudah fokus nih untuk mempelajari bahasa pemrograman itu tentang event hari ini ya ampun Gani lucu banget Gani kalau gitu sebelum kita tutup kita mau foto dulu yuk teman-teman bisa berpose dulu ya Gani kalau mau ikutan boleh yuk teman-teman bisa berpose dulu ya Missnya hitung sampai 3 1 2 3 Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. See you next week teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah. Ah, udah